Halo, perkenalkan nama saya Nasya Kamila Safa. Saya dari kelas 1 TPLP 024 S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem bilangan dan pengkodean. Jadi sebenarnya sistem bilangan itu kan digunakan dalam pengoperasian suatu mesin digital. Pada dasarnya komputer baru bisa bekerja jika ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Aliran listrik ini kan memiliki dua kondisi, yaitu on dan off. Nah, berdasarkan hal tersebut, kemudian dibuat perjanjian bahwa kondisi on diberi lambang 1 atau angka 1, dan kondisi off diberi lambang 0 atau angka 0. Seluruh data yang berupa angka, abjad, ataupun karakter spesial kemudian ditulis dalam rangkaian kombinasi 0 dan 1. Misalnya, ada angka 5, itu ditulis dalam bentuk 101. Jadi kayak semacam dikonversikan dulu gitu supaya bisa masuk ke dalam sistem komputernya. Jadi pabrik komputer membuat seluruh terjemahan ini dalam bentuk rangkaian elektronik yang disimpan di dalamnya. Supaya bisa dibaca oleh manusia, hasil terjemahan ini kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bentuk huruf ataupun angka. Kemudian ditampilkan melalui layar monitor sehingga dapat dimengerti oleh pengguna komputer. Jadi kayak semacam dikonversi gitu. Karena hanya memiliki dua angka dasar, yaitu 0 dan 1, maka sistem bilangan semacam ini kemudian dikenal sebagai sistem bilangan biner atau binary number. Untuk perbandingan, sistem bilangan yang telah kita kenal disebut sebagai sistem bilangan desimal. Disebut bilangan desimal karena memiliki angka dasar berjumlah 10, yaitu 0 sampai 9. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan gambaran umum tentang sistem bilangannya. Nah, selanjutnya saya menjelaskan secara terperinci tentang sistem bilangannya. Tadi yang ada heksadesimal, ada desimal, biner, ada oktal dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke perinciannya, saya mau ngasih tahu dulu apa itu absolute value dan position value. Jadi absolute value itu merupakan nilai mutlak dari masing-masing digit di bilangannya. Sedangkan position value adalah penimbang atau bobot dan masing-masing digit bergantung pada posisinya, yaitu bernilai basis dipangkatkan dengan urutan posisinya. Nah, kemudian saya mau menjelaskan dulu tentang sistem bilangan desimal. Jadi sistem bilangan desimal itu kan memiliki 10 macam simbol atau menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk 10 digit angka dari angka 0 sampai angka 9. Nah, sistem bilangan desimal ini menggunakan basis atau radix 10 yang simbolnya ada 10 lah gitu. Bentuk nilai suatu bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau decimal integer atau pecahan desimal atau fraction desimal. Integer desimal adalah nilai desimal yang bulat, sedangkan fraction desimal adalah yang berbentuk pecahan seperti ada koma-koma gitulah. Bisa kalian lihat tabel dari position value dari bilangan desimalnya. Nah, di situ kan dia bentuknya ada angka 10, terus ada pangkatnya tuh, ada pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Nah, itu disebutnya position value. Jadi, kenapa dia ngambilnya angkanya itu 10, kenapa nggak yang lain? Itu karena desimal itu kan memiliki 10 macam simbol atau memiliki basis atau radiksnya itu 10. Jadi desimal itu di ciri khasnya itu angka 10. Nah, angka pangkatnya di atas itu maksudnya adalah positionnya atau yang tadi disebut kayak urutan posisinya gitu. Tapi diambilnya itu dari 0 bukan dari 1. Misalnya contoh ada nilai 8.598. Jadi bisa diartikan dengan 8 dikali 1000 ditambah 5 dikali 100 ditambah 9 dikali 10 dan ditambah 8 dikali 1. Kenapa begitu? Soalnya 8.598 itu kan ada 4 angka kan. Jadi kita kayak dibagi satu-satu gitu. Jadi kayak kita bagi dalam satuan. Nah, dan
seperti yang saya bilang tadi ada position value kan. Ada 10 pangkat 0 itu kan sama dengan 1. 10 pangkat 1 sama dengan 10, 10 pangkat 2 sama dengan 100 dan seterusnya. Nah, position value itu diambil dari kanan. Kayak misalnya 8598. Angka paling kanan itu adalah 8. Berarti 8 itu kita masukkan ke dalam 10 pangkat 0 gitu. Terus angka selanjutnya ada 9, berarti kita kalikan dengan 10 pangkat 1. Jadi posisinya dari kanan, semuanya dari kanan. Dan posisi yang tadi 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2 itu juga ambil dari kanan ke kiri gitu. Makanya didapatkan penjabaran yang seperti tadi saya sebutkan itu. Kemudian baik integer desimal maupun pecahan desimal dapat ditulis dengan bentuk eksponensial. Misalnya, nilai 82,15 dapat dituliskan dengan 0,215 dikali 100 pangkat 2. Kenapa begitu? Coba kita lihat. Nilai integernya kan kita harus mendapatkan nilai integer itu 82,15. Di belakang koma itu cuma ada 2. Kenapa dia nulisnya 0,2515 dikali 10 pangkat 2? Kenapa dikali 10 pangkat 2? Karena kita kan ingin ngambil angkanya itu 2 di depan koma kan. Nah, 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Nah, nolnya itu 100 kan nolnya ada 2. Berarti kita tinggal yang sesuaiin aja, tinggal kita kali aja 0,8215 kali 100, makalah jadi 82,15 gitu. Nah, setiap nilai desimal yang bukan 0 dapat dituliskan dalam bentuk eksponensial standar atau standard exponential form, yaitu ditulis dengan mantisa dan eksponen. Mantisa itu apa sih? Mantisa itu merupakan nilai pecahan yang digitnya pertama di belakang koma, bukan bernilai 0. Kemudian ada yang namanya sistem bilangan biner. Kita sekarang beralih ke biner. Nah, bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2 yang hanya mempunyai 2 digit, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 disebut sebagai bilangan binary atau bit. Bilangan biner ini digunakan sebagai dasar kompetensi digital. Bobot faktor untuk bilangan biner adalah pangkat atau kelipatan 2. Jadi kayak sebenarnya sama kayak yang tadi desimal kan. Kalau desimal kan dia karena basis dasarnya itu nilai dasarnya itu 10, berarti kan 10 dipangkatkan dengan position value-nya. Nah, kalau yang 2 berarti nilai dasarnya 2, berarti dia pakai angkanya 2 terus digunakan pakai position value-nya juga. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 itu maksudnya kelipatan 2 tuh maksudnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal atau octal number system menggunakan 8 macam simbol bilangan atau mempunyai 8 basis atau radix, yaitu dari 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 simbol bilangan. Nah, sistem bilangan oktal menggunakan basis 8 karena tadi kan nilai dasarnya 8 ya. Nah, nilai tempat sistem bilangan oktal merupakan perpangkatan dari nilai 8. Kalau tadi desimal itu 10 pangkat-pangkat, terus biner itu 2 pangkat-pangkat, nah oktal ini 8 pangkat-pangkat. Intinya mah melihat dari basisnya aja, nyesuaiin basis-basis dari bilangan-bilangannya itu. Terus yang keempat ada sistem bilangan heksadesimal. Nah, habis itu kan ada sistem bilangan heksadesimal. Nah, sistem bilangan heksadesimal ini menggunakan 16 macam simbol. Ada angka, ada huruf. Jadi, kalau kita lihat dari katanya nih, kan ada heksa, ada desimal. Seperti yang kita tahu, desimal sebelumnya itu kan menggunakan basis angka 10 kan. Jadi, angka 0 sampai angka 9. Nah, di sini juga ada dari angka 0 sampai angka 9. Nah, untuk di heksanya sendiri, itu kan artinya 6.
Nah, dari desimal 10 angka desimal ditambahkan 6 lagi. 6-nya itu menggunakan huruf dari huruf A sampai huruf F. Jadi totalnya ada 16 macam simbol atau 16 basis atau radix. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. A itu sama dengan 10, B itu sama dengan 11, C itu sama dengan 12, D itu 13, E itu 14, 15, F itu 16. Kemudian, bila komputer menangani bilangan dalam bentuk biner yang diorganisasikan dalam bentuk grup 4 bit, akan lebih memudahkan untuk menggunakan suatu simbol yang mewakili sekaligus 4 digit biner tersebut. Kombinasi dari 4 bit akan didapatkan sebanyak 16 kemungkinan kombinasi yang dapat diwakili sehingga dibutuhkan suatu sistem bilangan yang terdiri dari 16 macam simbol atau yang berbasis 1, yaitu sistem bilangan heksadesimal. Digit 0 sampai dengan 9 tidak mencukupi, maka huruf A, B, C, D, E, dan F dipergunakan untuk mencukupi maksudnya. Misalnya, bilangan biner 11000111 dapat diwakili dengan bilangan heksadesimal menjadi C7. Jadi kayak untuk mempermudah aja. Tapi ini kalau menurut pandangan saya sendiri ya, bisa jadi kenapa angka-angka kayak 11, 12, 13 itu diganti dengan huruf. Kalau misalnya kita memasukkan angka saja kayak 11 misalnya, itu kan dia punya dua kayak semacam dua karakter gitu kan. Jadi kayak pada saat kita masukkan, takutnya sistem komputernya itu membaca dalam bentuk satuan, yaitu 1 dan 1, bukan 11. Maka dari itu diganti menjadi huruf gitu. Itu menurut pandangan saya sendiri. Selanjutnya ada ini kayak semacam tambahan lagi ya dari pengkodean. Jadi ada yang namanya BCD atau Binary Code Decimal. BCD itu apa sih emang? Jadi BCD itu adalah sistem pengkodean bilangan desimal yang metodenya mirip dengan bilangan biner biasa. Hanya saja dalam proses konversi, setiap simbol dari bilangan desimal dikonversi satu per satu, bukan secara keseluruhan seperti konversi bilangan desimal ke biner biasa. Jadi kayak benar-benar kayak semacam detail gitu loh, jadi satu-satu yang tujuannya itu untuk menyeimbangkan gitu. Nah, antara kurang fasihnya manusia pada umumnya untuk melakukan proses konversi dari desimal ke biner dan keterbatasan komputer yang hanya bisa mengolah bilangan biner maksud saya. Kode BCD standar disebut juga kode 8421. Setiap desimal dikodekan dengan satu angka BCD yang terdiri dari 4 bit. Ya, untuk lebih jelasnya dapat dibaca tulisan pada contoh berikut ini. Nih, coba kita lihat bahwa bilangan biner dari 1 10 itu bisa menjadi 0001 dalam bentuk biner. 7 dalam bentuk desimal bisa jadi atau sama dengan 0111 dalam biner. 0 dalam desimal bisa menjadi 0000 dalam biner. Jadi bentuknya itu mempunyai 4 bit. Kan kalau 1 bit itu kayak 1 angka. Nah, kalau 4 bit itu 4 angka gitu. Tetapi berhubung hasil yang diinginkan adalah bilangan BCD, maka basis bilangannya tinggal ditulis sebagai berikut. 1 dalam desimal sama dengan 0001. Tapi untuk tanda gitu, kalau ini bilangan BCD tinggal diganti aja. Tadinya kalau biner itu angka 2 di bawahnya itu, berarti kalau BCD tinggal ditulis aja BCD. Maka nilai BCD dari 170 adalah 0001 0111 0000 BCD. Macam tuh. Nah, selanjutnya ada kode XS3 atau XS3.
Kode XS3 dapat diperoleh dengan cara menambahkan 3 atau 0011 kepada kode BCD standar. Kode XS3 memiliki sifat self-complementing. Maksudnya, apabila XS3 dikomplementkan akan menghasilkan komplement dalam desimal. Kemudian bagaimana cara mengonversikan bilangan desimal ke XS3? Contohnya, ada angka 6 dalam desimal, ini kita akan ubah ke kode XS3. Angka 6 ini kita tambahkan dengan angka 3 sesuai dengan yang tadi sebelumnya saya jelaskan. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 1001 dalam XS3. Seperti itu. Kemudian ada kode Gray. Konversi dari biner ke Gray, setiap bilangan biner dapat diubah menjadi representasi kode Gray dengan cara seperti berikut. Pertama, bit pertama dari kode Gray sama dengan bit pertama dari bilangan biner. Bit kedua dari kode Gray sama dengan exclusive OR dari bit pertama dan kedua dari bilangan biner akan sama dengan 1 apabila kode biner tersebut berbeda, akan sama dengan 0 jika bit tersebut sama. Bit kode Gray ketiga sama dengan exclusive OR dari bit kedua dan ketiga dari bilangan biner dan seterusnya. Dalam kode Gray 5-9 merupakan cerminan dari kode Gray 0-4, kecuali bit keempat dari kanan. Sifat ini disebut sifat reflektif. Yang selanjutnya ada kode ASCII, ASCII. Kode standar Amerika untuk pertukaran informasi atau ASCII, American Standard Code for Information Interchange, merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode. Tetapi ASCII lebih bersifat universal. Contohnya, 124 adalah untuk karakter ini. Ia selalu digunakan oleh komputer dan alat komunikasi lain untuk menunjukkan teks. Kode ASCII sebenarnya memiliki komposisi bilangan biner sebanyak 7 bit. Namun, ASCII disimpan sebagai sandi 8 bit dengan menambahkan satu angka 0 sebagai bit signifikan paling tinggi. Kegunaan kode ASCII untuk mewakili karakter-karakter angka maupun huruf di dalam komputer sebagai contoh dapat kita lihat pada karakter 1, 2, 3, A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem bilangan dan kode. Semoga teman-teman semua mengerti apa yang saya jelaskan, dan maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada beberapa bahasa yang kurang dimengerti, dimaafkan karena kita juga semua masih belajar di sini ya. Untuk itu terima kasih banyak yang sudah mau menonton dan memahami apa yang saya sampaikan ini. Sampai ketemu di tugas-tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.